Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Setelah berapa hari nih ya, Honda IM1i dipinjamkan kepada TMC Blog untuk dipakai di pengetesan harian. Mulai deh kelihatan kayak apa sih karakter dari Honda IM1 dan apakah dia cukup worthy kalau dipakai untuk harian. Nah, kayak gitu. Ya seperti kita udah pernah coba waktu itu di mana ya, di Delta Mas ya, waktu itu di tempat tesnya Honda. Secara umum Honda IM1 ini memang memiliki kayak semacam ergonomi riding yang bisa dibilang memang mirip dengan skuter-skuter komuternya Honda lain seperti kayak misalkan Honda Beat. Kalau lihat dari dimensi juga sepertinya sih memang 11-12 dengan Beat. Memang terasa sedikit lebih slim gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Secara umum juga ergonomi ridingnya tuh bener-bener ergonomi riding yang cukup komuter kayaknya ya. Dimana posisi tempat duduk, dimana posisi bokong, dimana posisi tangan gitu ya. Itu benar-benar merepresentasikan seperti apa kayak misalkan Honda Beat atau misalkan Honda Genio kayak gitu. Selanjutnya seperti apa nih model dari performa yang dihadirkan. Nah, seperti kita ketahui memang secara umum Honda motor listrik ya, skuter listrik Honda IM1i ini itu dirilis oleh Honda itu berada di kategori kalau misalkan disejajarkan dengan motor-motor bakar itu sejajar dengan motor-motor 50 cc dengan penempatan level yang bisa dibilang memang sekitar motor 50 cc. Memang sih kalau nyari motor 50 cc sekarang di Indonesia tuh udah jarang banget gitu ya. Namun ya udah pasti di bawah 100 cc. Kayak misalkan speednya sendiri itu ya kalau di saat tes di Delta Mas saya tuh top speed itu bisa 49, cuman tadi pada saat pengetesan itu bisa masuk ke 50 km per jam. Kayaknya itu juga seingat saya itu dibantu oleh terrain jalanan yang agak sedikit menurun kayak gitu. Jadi ya secara umum sekitar segitu teman-teman sekalian di mode yang standar. Jadi memang motor ini ada dua mode yang bisa diakses dengan mudah, yaitu standar dan econ. Nah sementara pada saat motor ini menggunakan mode econ itu ya paling cuma 30-an, 32 km per jam. Dan kalau menurut saya sih ini nggak terlalu besar kalau kita yang biasa menggunakan motor-motor berbasiskan motor bakar gitu ya, motor ICE. Performa itu memang begitu ya. Jadi di mode standar itu maksimal 49, 50 kalau saya. Terus habis itu di econ tuh 32. Pertanyaannya ada segitu tuh cukup nggak sih gitu ya. Nah, saya coba untuk menggunakan 100% dari kapasitas baterai ini ya itu dipakai sampai habis dan itu dipakai di dalam kota Bogor gitu ya, berkomuter termasuk kayak misalkan ke stasiun sebagai feeder ke stasiun. Ini tuh menarik, kenapa? Kalau masuk di jalan kayak misalkan ada di dalam komplek gitu ya, terus habis itu jalannya kecil kayak misalkan ada jalan ya kalau dari kota Bogor itu menuju ke stasiun Cilebut itu kan jalannya kecil lah, cukup kecil, dan itu tuh kecepatannya memang sekitar segitu sih. Jarang sih bisa akses sampai ke 60 km per jam dan kecepatan maksimum 49 itu menurut saya sih cukup oke ya, bisa dipakai di situ. Walaupun memang akselerasinya nih sih kalau menurut saya sih akselerasinya ada, cuman kalau menurut saya sih masih agak sedikit kurang gitu ya dengan behavior atau karakter orang berkendara di Bogor misalkan atau mungkin di Jakarta, kayak terutama digunakan untuk menyalip itu. Kalau menurut saya sih akselerasi motor ini itu masih terlalu pelan gitu ya untuk menyalip, akselerasinya jadi kurang. Beberapa kali melakukan nyalip tuh benar-benar harus mikirin apakah dengan performa motor ini tuh bisa nyalip dengan aman apa enggak, karena memang nyalipnya tidak sekenceng motor-motor 110 cc, 115 cc gitu loh. Jadi memang agak sedikit harus ngukur gitulah. Jadi memang harus benar-benar kosong baru nyalip. Itu di mode standar, apalagi di mode econ. Di mode econ ini benar luar biasa. Memang tujuannya untuk lebih safe gitu ya penggunaan dari listrik.
Namun secara umum dia pelan banget ya, top speednya pelan, terus habis itu pada saat nanjak juga pelan, terus habis itu akselerasinya juga jauh lebih pelan lagi. Ya kalau Econ sih kalau menurut saya sih cuma dibuat dipakai di dalam komplek mungkin ya, tapi kalau udah keluar komplek sih kalau menurut saya sih mesti masuk ke STD. Kalaupun itu memang masih terasa agak sedikit pelan kayak gitu. Nah untuk mode yang STD sendiri itu pas masuk kayak misalkan jalan akses yang besar kayak misalkan jalan Soleh Iskandar di Bogor kan gede banget itu ya, termasuk jalan antar kota antar provinsi juga, dan itu dengan kecepatan itu tuh kalau menurut saya masih agak sedikit kurang. Jadi kayak misalkan walaupun ini tuh diklaim sama Honda itu bisa sampai penggunaan 100% itu bisa sampai 40-an kilometer, which is kalau jalan dari Bogor itu bisa lah sampai perbatasan Jakarta ya, misalkan di daerah Jakarta Timur, Depok itu masih keakses lah kayak gitu. Namun saya yakin pada saat kita kalau yang biasa pakai motor bakar gitu ya, kayak misalkan yang paling gampang pakai Beat gitu ya, atau pakai Genio, pada saat pakai ini tuh agak sedikit harus menurunkan tensi atau menurunkan ekspektasi banget gitu, karena nggak kenceng Beat gitu. Jadi memang kita harus merubah kebiasaan kita berkendara dengan motor bakar ke motor ini, karena memang akselerasinya, top speednya itu nggak akan segede gitu. Jadi ekspektasinya memang harus diturunin banget. Karena apa? Kalau kita nggak turunin banget itu kan kayak agak sedikit kesel. Kenapa? Karena di jalanan tuh kayak misalkan top speednya berasa kayak kurang banget, terus habis itu akselerasinya juga kurang. Jadi kalau misalkan untuk perjalanan menggunakan jalan yang luas gitu, kayak misalkan jalan antar provinsi, tidak akan merasa nyaman kalau kita itu mindset kita adalah seperti kayak naik motor bakar biasa kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi memang harus diturunin banget ekspektasinya naik motor ini gitu. Jadi kalau nggak diturunin ya terasa akan kesel banget gitu ya. Jadi lari 50 doang, nggak nyampe 50, bahkan 48, 49 itu udah mentok banget, tangan udah throttle udah mentok banget. Cuman di luar itu pengereman gitu ya, kalau menurut saya sih udah cukup banget sih ya, untuk performa sampai 50 km per jam sih kalau menurut saya sih pengereman depan belakang sudah cukup banget sih, depan cakram, belakang tromol gitu ya. Udah oke banget sih. Terus habis itu juga dipakai malam-malam, lampunya juga cukup terang sih kalau menurut saya sih. Dan pada saat pertama kali ini menarik banget ketika istri saya pakai ini, pertama itu dia tidak saya ajarin mengenai ada dua mode, Econ dan STD. Nah pada saat itu mode defaultnya saya masukin Econ, dia bener-bener kayak yang merasa pelan banget motornya, ini naik agak susah pada saat ditanjakan kayak gitu. Nah teman-teman sekalian bisa lihat nih sini video pada saat motor ini kita tes di tanjakan. Teman-teman bisa lihat di sini dengan mode Econ itu pada saat start itu memang pelan banget gitu ya, 2, 3, 4, 5 km per jam. Baru sekitar lebih dari 10 meter dari tanjakan ini tuh baru masuk 10 km per jam, 11, 16 tadi ya, 12 nih tanjakannya lumayan curam sih, sehingga ya dengan mode Econ tuh hanya segini, sekitar 15-16 km per jam. Nah kita coba ulang tapi dengan menggunakan mode yang standar. Ini yang mode standar teman-teman sekalian ya. Naikin, nah langsung naik. Nah dia sudah menyentuh 10 km per jam sekitar lebih dari 2 meteran. Nah jadi nggak perlu harus 10 meteran ya. Dan ini bisa naik tuh sampai 20 km per jam tadi tuh di tanjakan nih untuk yang mode standar. Nah jadi kayak gitu, performa udah. Jadi memang secara umum tidak jauh berbeda pada saat kita tes waktu itu di Delta Mas. Nah konsumsi ya, sekarang konsumsi listriknya kayak gimana? Itu bukan konsumsi bahan bakar tapi konsumsi listrik. Jadi motor ini tuh saya coba cas sendiri di rumah dan itu bener banget gitu ya. Ngecasnya itu kalau untuk dari 0 sampai 100% tuh butuh 6 jam, dan ini kalau kita butuhnya buru-buru ya ini termasuk lama. Teman kalau kita tinggal tidur segala macem pada saat malam hari ya biasa aja gitu ya. Dan menariknya karena ini tuh sistemnya ada sistem cut off-nya, jadi kita tinggal tidur pun nggak masalah, nggak akan overcharge atau segala macem tempat ngecasnya. Tapi masalahnya adalah motor ini nggak bisa dicas langsung aja sih gitu, menggunakan kayak kabel dikeluarin masukin ke colokan PLN di rumah. Dia butuh, kita mesti beli inian kayak
charger portable-nya kayak gitu yang harganya sih lumayan ya, sekitar 6 juta rupiah. Jadi harga ini termasuk subsidi pemerintah 33 juta, harus ditambah lagi itu charger itu ya sekitar 39 kalau misalkan kita mau beli satu paket itu. Dan itu memang harus dipikirkan semenjak awal kalau misalkan mau beli motor ini. Nah, jadi kayak gitu, pada saat dicas udah selesai 100%, saya coba masukin motor sini, lalu saya reset ininya, odometernya, bukan odometer ya, trimeternya. Terus habis itu dipakai gitu ya. Dipakainya sih macam-macam, selama nggak sehari doang sih ya, beberapa hari, nggak langsung habis gitu. Jadi benar-benar kayak misalkan motor ini dipakai buat harian. Kayak misalkan pertama itu langsung saya pakai misalkan menjadi feeder ke stasiun, terus balik lagi ke stasiun. Itu udah ketahuan ya, ada beberapa reportnya di Instagram. Kayak misalkan perjalanan pertama itu turun 11%. Sampai akhirnya motor ini tuh terakhir saya gunakan agak sedikit panjang, berkomuter di dalam kota, sampai dia baterainya 0%. Memang rencana awalnya kayak gitu, dan menarik sih dipakai untuk muter-muter kota Bogor di terakhirnya. Dan pada saat di bawah 10%, masuk ke 10%, 9%, itu indikator persentase dari jumlah energi listrik yang ada di dalam baterai itu mulai berkedip-kedip, artinya kayak ngasih warning gitu ya. Nah, itu masih bisa dipakai, dan ketika dia sudah di bawah 5%, 4%, itu keluar kayak tanda kura-kura di bagian kiri atas dari dashboard yang kecil ini gitu ya, kura-kura. Dan sekejap itu performa dari motor listrik ini itu langsung turun. Dari awalnya pakai standar itu bisa 45, itu langsung turun sekitar 32. Jadi kayak modenya mode Econ sendiri gitu ya. Jadi benar-benar turun, Mbak. Tapi yang serasa bagi saya itu akselerasi masih agak sedikit ya, lebih baik dibanding Econ gitu. Tidak seperti Econ banget, walaupun memang top speednya sepertinya 30-an km per jam. Dan ketika saya coba itu benar-benar sampai 0% teman-teman sekalian, persis banget. Dan kebetulan pada saat 0% itu clock kilometer itu menyentuh 40 km, 40,0 km, dan luar biasa. Jadi ya, akhirnya teman-teman sekalian, trip 40 km, baterainya 0. Ya, asli. Ini 0% nih teman-teman sekalian. Ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya 100% dari baterai ini dipakai untuk campuran gitu. Ada Econnya, terus ada standarnya gitu ya. Terus kemana-mana, terus ada tanjakan, turunan. Kebanyakan sih komuter gitu ya, nggak sekali jalan kayak gitu. Itu bisa dipakai untuk 40 km satu baterai full 100% ini ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, konsumsi dari energi listrik dari motor ini. Nah, itu tadi konsumsi bahan bakar. Lalu kepraktisannya seperti apa? Dan sepertinya sih memang secara umum motor ini komuter yang menarik sih kalau menurut saya sih dipakai untuk kayak misalnya ibu-ibu gitu ya, ke pasar yang nggak butuh buru cepet-cepet juga ya. 45 km per jam sih kalau menurut saya masih cukup layak gitu ya. Terus habis itu ininya juga nih lebar banget ya, daerah flatboard yang di bagian depan ini luas banget gitu ya. Dan kayaknya untuk skuter Honda kayaknya ini paling luas ya, bahkan lebih luas dari Beat gitu ya. Sementara untuk di bawah jok sih nggak terlalu besar sih ya, karena memang penempatannya kebanyakan khusus untuk baterai. Motornya slim kalau menurut saya, terus ada tempat-tempat botol dan segala macam. Dari segi kepraktisan sih kalau menurut saya untuk komuter belanja ke pasar sih masih cukup oke ya, karena pasar juga nggak nyampe 40 km juga jauhnya, biasanya hanya 10 sampai 15 km dari rumah. Dan menurut saya untuk bolak-balik sih masih cukup banget motor ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, dipakai komuter kayak apa. 33 juta rupiah sih kalau misalkan memang saat ini ya, kalau kita bandingkan dengan merek-merek alternatif ya di luar IC sih, kebanyakan sih memang mereka kebanyakan harganya itu jauh di bawah produknya Honda ini. Kayak, mungkin ada bisa di bawah 20 juta gitu ya dengan performa yang sama gitu ya. Cuman ya memang ini brandnya Honda dengan segala after salesnya mereka, ini memang segalanya kembali lagi diberikan kepada konsumen. Yang pasti menginformasikan secara apa adanya ketika saat pengetesan ini. Dan kebanyakan sih memang karena mindset saya untuk mengetes ini awalnya kebiasaan untuk ngetes motor-motor skutik dengan
kesukaan yang bakar gitu ya, kayak misalkan Honda Beat atau Honda Genio. Jadi memang awalnya kebanyakan kebawa karakter itu, walaupun memang ekspektasinya ya seperti saya bilang tadi, nggak perlu harus setinggi itu, karena memang level dari motor ini sih memang kalau di motor bakar hanya 50 cc. Itu aja mungkin, mudah-mudahan konten vlog ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga kita bisa berjumpa kembali di konten vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.